Ra'aitum syai'an ya ikhwah. Wa'aitu Ustaz. Ini coba agak dibesarkan. Baik, insya Allah kita akan membahas poin ini ya ikhwah. Jadi apa namanya? eh, kita bahas ru'us masailis shaum. Ya, pokok-pokok permasalahan puasa. Jadi kita nggak bisa apa namanya membahas semua bab berkaitan tentang fikih puasa karena membutuhkan waktu yang sangat panjang. Sedangkan belajar kita hanya 1,5 jaman atau sampai 2 jaman nanti ke depan. Jadi kita akan membahas poin-poin penting dalam permasalahan-permasalahan puasa. Baik. Baik. Ini kita pakai apa namanya kitab Ru'usu Masailis Shaum. Ini beberapa poin-poin permasalahan puasa perspektif mazhab Syafi'i. Tapi nanti kita akan membahas juga pendapat-pendapat para ulama di mazhab yang lain agar ada compare ya, pembanding. Tapi ya ikhwah, هنا التمهيد نريد بعضكم يقرأ هذا النص. تفضل من يقرأ يا إخوة. تفضل من يقرأ النص. سأقرأ أستاذ. نعم يا شيخ دوني تفضل. الصوم لغة الإمساك عن الطعام أو غيره، واصطلاحا إمساك المسلم المميز عن المفطرات من أول النهار إلى آخره بالنية سالما من الحيض ونحوه. الثاني الصوم واجب بالكتاب كآية كتب عليكم الصيام، والسنة كخبر بني الإسلام على 5 والإجماع القطعي. الثالث فرض صوم رمضان في شعبان من السنة الثانية من الهجرة. فرض صوم رمضان في شعبان من السنة الثانية من الهجرة. الرابع أركان الصوم 3 وهي الصائم والنية والإمساك عن المفطرات. Nah, hasbuk barakallahu fik. Nah, jadi ya ikhwah, puasa itu secara bahasa artinya al-imsak. Al-imsak itu artinya menahan, ya. Dan menahan di sini, ya, yang dimaksud adalah menahan dari segala macam hal. Ya, jadi kalau kita lihat puasa itu, yang maknanya adalah al-imsak, menahan diri. Al-imsak, ya, menahan diri, itu makna menahannya itu umum. Menahan diri dari segala hal. Baik menahan diri kita dari makan atau minum, ataupun menahan diri kita dari berbicara, ataupun menahan diri dari segala macam perbuatan. Dan itu disampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam apa namanya kisahnya Maryam. Beliau mengatakan apa? Inni nazartu lirrahmani saumah. Ada yang tahu ayatnya ini? Inni nazartu lirrahmani saumah. Ya, disebutkan di dalam surah Maryam. Faqulli washrabi wa qarri aina, kata Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maka makanlah engkau wahai Maryam dan minumlah, ya, dan bersenang-senanglah engkau, ya. Kemudian apa? Fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nazartu lirrahmani sauma. Di situ disebutkan kalimat sauma, ya. Maka katakanlah, ya, jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah kepada mereka apa? Sesungguhnya aku telah bernazar kepada Rabbku, ya. Bernazar apa? Sauma. Apa artinya sauma di situ? Menahan diri. Menahan diri dari apa? Untuk tidak apa? Disebutkan di kalimat berikutnya, falan ukalliman yaumain insiya. Jadi di sini Maryam bernazar bahwasannya dia akan berpuasa. Maksudnya tidak akan berbicara atau menahan diri, menahan lisannya untuk berbicara dengan orang atau siapapun pada hari itu. Nah, jadi sauma secara bahasa itu artinya apa? Menahan diri.
ya, dari segala macam bentuk, baik menahan diri makan, minum, berbicara, dan yang lain sebagainya. Nah, ini makna bahasa. Adapun makna istilah syariatnya, yang disebut dengan puasa itu apa? Imsakul muslim al-mumayyiz anil mufattirat, yaitu menahan dirinya seorang muslim yang sudah mumayyiz. Mumayyiz itu artinya orang yang bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Itu yang disebut dengan mumayyiz. Maka keluar dari definisi ini, siapa? Keluar dari definisi ini siapa berarti? Ghairu ta'am. Ya, ghairul mumayyiz, orang yang tidak mumayyiz. Siapa orang yang tidak siapa orang yang tidak dikatakan mumayyiz itu? Siapa? Ada yang bisa menyebutkan? Siapa? As-Sobi. Anak kecil atau sobi. Nah, itu belum mumayyiz karena dia nggak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kemudian keluar pula dari definisi ini siapa? Siapa ya, Pak? Majnun. Majnun. Majnun, orang gila. Keluar juga dari definisi ini siapa? Al-mughma alaih, siapa? An-Naum. Naum. An-naum, kemudian orang yang pingsan dan sebagainya. Ya. Jadi menahan dirinya seorang muslim yang telah mumayyiz, bisa membedakan perkara-perkara yang baik, yang buruk, yang batil dan yang hak, ya. Ya. Mereka inilah ya seorang muslim yang menjaga dari apa? Dari al-mufattirat, segala bentuk hal-hal yang membatalkan puasa dari awalun nahar ila akhirih, dari awal siang, ya, awal waktu sampai berakhirnya. Kapan disebut awalun nahar itu kapan disebut? Ketika terbitnya matahari sampai terbenamnya. Kemudian saliman minal haidhi wa nahwihi, kemudian dia tidak dalam keadaan haid bagi wanita atau tidak dalam keadaan apa? Safar misalkan, atau tidak dalam keadaan sakit. Ya, ini di antara uzur-uzur ya yang membolehkan seseorang itu nanti boleh berbuka atau tidak puasa. Baik. Kemudian ya ikhwah, puasa itu hukumnya apa? Hukumnya wajib, dan kewajibannya ditekankan dalilnya baik di dalam Al-Quran, di dalam sunnah, dan di dalam ijma'. Jadi ada 3 dalil yang menetapkan tentang kewajiban puasa itu sendiri. Apa yang pertama? Puasa Ramadan, ya kan? Al-Quran yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Adapun kutiba di sini ya ikhwah, maknanya adalah furiḍa. Dan furiḍa itu maknanya adalah wajib, kewajiban, diwajibkan, ya. Kutiba alaikum as-syiyam. Nah, di sini kalau kita melihat dari dalalatul alfaz, kalau kita melihat dari segi pendalilan, maka kita bisa simpulkan ya, kita lihat bahwasanya ini adalah lafdzul amri, lafaz-lafaz amr atau lafaz-lafaz perintah. Dan di dalam kaidah mengatakan al-amru al-mujarradu 'anil qara'in yaqtadi al-wujub. Segala bentuk perintah yang terlepas dari segala indikasi-indikasi yang memalingkan maknanya dari perintah, maka hukumnya apa? Hukumnya wajib. Contohnya apa? Aqimu as-shalah wa atu az-zakah. Di situ ada kata perintah. Aqimu itu dalam bahasa Arab namanya fi'lu amrin yang memiliki makna perintah. Ya. Diwajibkan bagi kalian untuk melaksanakan sholat dan membayar zakat. Itu lafaz perintah. Maka yang namanya perintah itu adalah menjadikan hukum tersebut wajib. Al-amru yaqtadi al-wujub. Perintah itu konsekuensinya adalah apa? Menjadikan hukum itu wajib. Dan diantaranya adalah puasa. Dan puasa ini ya ikhwah, ya, jenis wajibnya apa? Jenis kewajibannya apa?
wajib ain. Naam, dia wajib ain, ya. Wajib yang ditekankan kepada setiap person atau individu. Yang nanti apakah puasa itu boleh diwakilkan? Itu nanti masalah khilafiyah. Baik. Kalau ditinjau dari segi waktu ya ikhwah, ya. Kalau ditinjau dari segi waktu, ya, maka wajib itu terbagi menjadi dua. Ingat, dari segi waktu. Kita tidak berbicara dari segi objek kewajibannya, tapi kita berbicara tentang waktu, ya. Al-wajibu bin nadhari ilal waqti. Bentar. Bentar ya, Pak. Al-wajibu bin nadhari ila waqtihi yanqasimu ila qisman. Muwassa, wajib muwassa, wa wajib mudayyak. Apa itu muwassa? Muwassa itu artinya apa ya ikhwah? Yang luas, yang lapang. Maksudnya wajib yang luas dan yang lapang itu apa Ustadz? Wajib yang luas atau wajib yang lapang itu adalah yang mana sebuah ibadah yang hukumnya wajib atau diwajibkan bagi kita kaum muslimin, ya, yang jikalau kita kerjakan itu di waktu itu kita bisa mengerjakan ibadah yang semisal selainnya. Anak ulangi lagi. Wajib muwassa itu adalah sebuah wajib yang diwajibkan kepada kita, ya. Waktu pelaksanaannya itu kita bisa mengerjakan ibadah lain yang semisal. Contohnya wajib muwassa itu adalah sholat. Kapan? Misalkan sholat zuhur. Sholat zuhur itu kapan kita laksanakan? Kapan waktunya sholat zuhur? Ba'da zawali syams. Ba'da zawali syams, ketika setelah tergelincirnya matahari. Nah, setelah antum melaksanakan sholat tersebut, ya, boleh nggak di waktu zuhur itu kita melaksanakan ibadah yang semisal, yaitu ibadah sholat lain selain sholat zuhur, misalkan sholat sunnah, qabliyah atau ba'diyah atau tahiyatul masjid. Boleh nggak kita melaksanakan di waktu itu? Boleh. Boleh. Ini yang disebut dengan muwassa. Yang antum kerjakan kewajiban itu, ya, dan membolehkan ibadah yang lain yang semisal itu kita kerjakan di waktu yang sama. Paham? Kalau mudayyak itu adalah sebuah ibadah yang wajib yang kita tidak bisa melaksanakan ibadah yang semisal di waktu yang sama. Contohnya apa? Saum Saum apa? Ramadan. Saum Ramadan. Saum Ramadan itu wajibnya wajib mudayyak. Kewajibannya itu sempit waktunya. Ya, apakah antum boleh melaksanakan puasa Ramadan dirangkap niatnya dengan puasa sunnah Senin Kemis misalkan? Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Makanya ketika Ramadan, yaitu diwajibkan bagi kita di waktu Ramadan, ya puasa Ramadan, yang mana puasa itu, ya, hanya boleh kita lakukan puasa Ramadan itu saja. Tidak boleh ibadah puasa yang sunnah, misalkan yang lainnya kita lakukan pula di bulan itu. Makanya kewajibannya disebut, kewajibannya mudayyak sempit. Nah, jadi, Som Ramadan itu wajibun mudayyak bin nadhari ila waqtihi. Hukumnya wajib yang sempit, ya, kalau ditinjau dari segi waktu pelaksanaannya. Kemudian puasa itu juga hukumnya wajib ditinjau dari segi sunnah. Bunyal Islamu ala khamsin. Agama Islam itu ada 5 pondasi, dibangun dari 5 pondasi, di antaranya apa? Wasaumir Ramadan. Itu hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, dalilnya adalah ijma', sepakat dari masa Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, semuanya sepakat bahwasanya puasa itu hukumnya apa? Wajib. Jikalau ada yang menyelisihi, berarti dia telah menyelisihi ijma', maka pendapatnya syadz. Paham tuh, ikhwah? Sampai sini bisa dipahami? Fahimna. Baik. Kemudian, ya ikhwah,
Kemudian nomor 3, poin ketiga, furidha shaum Ramadan, furidha shaum Ramadan fi Sya'ban min as-sanati ats-tsaniyati min al-hijrah. Seperti maklum yang kita ketahui bahwasannya yang namanya syariat ibadah, hukum-hukum syariat itu mulai disyariatkan pada fase hijrahnya atau pada fase dakwahnya Nabi Muhammad SAW di Madinah. Karena pada fase pertama dakwah Rasulullah di Mekah itu tidak ada syariat, ya, kecuali salat, yang itu pun disyariatkan di akhir-akhir Rasulullah SAW tinggal di Mekah sebelum Rasulullah SAW nantinya hijrah. Sekitar 2 tahun, ya, 2 tahun atau kurang sebelum Rasul hijrah, barulah terjadi yang namanya peristiwa Isra Mi'raj, yang pada peristiwa itu disyariatkan salat 5 waktu. Barulah ketika Rasul hijrah ke kota Madinah, barulah ada syariat-syariat yang lainnya seperti puasa, zakat, haji, umrah, dan yang lain sebagainya. Dan terkhusus untuk puasa Ramadan ini, ya ikhwah, itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Ini antum garis bawah ya, ikhwah, ya. Jadi puasa Ramadan itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun kedua Hijriyah selepas Rasul hijrah ke kota Madinah. Kemudian mungkin timbul pertanyaan, Ustaz, lantas apakah sebelum disyariatkannya puasa Ramadan, apakah Rasulullah SAW pernah berpuasa? Ma ra'yukum ya ikhwah? Sebelum disyariatkan puasa Ramadan, Rasul pernah puasa nggak? Pernah. Puasa apa yang dilakukan? Puasa apa? Puasa? Set. La. Saumu Asyura. Jadi kalau kita lihat tahapan disyariatkannya puasa, kita bagi tahapannya itu menjadi 3 fase atau 3 tahapan pensyariatan puasa Ramadan. Tahapan yang pertama, ya ikhwah, yaitu wajib puasa Asyura. Wajib puasa Asyura. Kapan puasa Asyura itu? Tanggal 10 pada bulan Muharram. Nah, dulu ya ikhwah, ya, ini anak hapus ya. Biar fase pertama ini apa? Biar yang lainnya paham ya. Fase pertama, sebentar. Nah, fase pertama ini ya ikhwah, wajib puasa Asyura ini pada tanggal 10 Muharram. Baik. Nah, jadi dahulu ya ikhwah, hukum puasa Asyura itu hukumnya wajib dulu, sebelum kewajibannya itu dihapuskan. Ya, jadi hukum puasa itu hukum puasa Asyura atau 10 Muharram itu wajib hukumnya dulu. Bahkan tidak hanya kaum muslimin yang melaksanakan, tapi orang-orang Yahudi dan Nasrani pun melaksanakan puasa tersebut. Dan itu disebutkan dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Nabi Muhammad SAW itu memasuki kota Madinah, beliau itu mendapati bahwasanya orang-orang Yahudi itu sedang melaksanakan puasa. Maka ketika ditanyakan sebabnya, ya ma'syarul Yahud, wahai masyarakat Yahud, kenapa engkau melaksanakan puasa di hari ini? Apa katanya orang-orang Yahudi? Hada yaumun azimun wa huwa yaumun najjallahu fihi Musa wa aghraqa ala fir'aun fasama Musa syukran lillah. Katanya orang Yahudi. Jadi kenapa kalian puasa di bulan 10 Muharram? Ya karena ini adalah hari yang agung, hari di mana Allah selamatkan Musa
dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, ya, maka pada hari ini Musa berpuasa, ya, tujuannya untuk apa? Wujud syukur ia atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk nikmatnya ya Allah selamatkan ia dari kejaran orang-orang Mesir saat itu, di kejaran Fir'aun dan tentaranya. Makanya Nabi Musa di hari itu berpuasa dan akhirnya orang-orang Yahudi yang mana Nabi Musa adalah nabi yang diutus kepada Bani Israel sehingga mereka berpuasa di hari itu. Mendengar hal itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya kaum muslimin itu lebih utama dan lebih berhak untuk melaksanakan puasa Asyura daripada orang-orang Bani Israel. Ya, maka pada saat itulah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Ini tahapan yang pertama. Kemudian ada tahapan yang keduanya, yaitu ada tahapan yang kedua. Nah, barulah tahapan kedua itu diwajibkan apa? Puasa Ramadan. Bentar ya, Pak. Puasa Ramadan diwajibkan. Barulah fase yang kedua, puasa Ramadan diwajibkan. Nah, setelah syarat aturan atau syariat kewajiban puasa Asyura tadi, maka turunlah tahapan selanjutnya, yaitu diwajibkannya yang namanya puasa Ramadan. Hal ini ditunjukkan dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Ya, yang nanti di ayat kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan ini ya sebab kewajiban puasa Ramadan ini itu berdasarkan firman Allah, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Nah, ini ya sebab hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka barang siapa di antara kamu yang hadir itu syahidah di situ maksudnya apa? Maksudnya syahidah di situ apa? Antum mendapati bulan Ramadan. Antum, ya, Allah berikan antum itu nyawa, panjang umur sehingga bertemu bulan Ramadan. Nah, siapa saja yang bertemu dengan bulan tersebut, ya, bertemu dengan bulan tersebut di antara kalian, ya, maka falyasumhu, maka hendaknya kalian berpuasa. Nah, di fase yang tahapan kedua ini nanti ada tahapan lagi, ya. Di poin yang kedua ini, tahapan yang kedua ini nanti ada tahapannya lagi. Apa tahapannya? Apa tahapannya sebab? Ya nanti ada sejarahnya. Jadi ketika puasa Ramadan itu diwajibkan, tapi kewajibannya tidak mengikat. Maksudnya apa, Ustadz? Maksudnya adalah bagi siapa yang mau berpuasa itu baik bagi kalian, tapi kalau yang tidak berpuasa di antara kalian tidak apa-apa, tapi harus bayar yang namanya fidyah dengan memberi makan orang miskin. Dan itu diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kemudian apa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Itu ngasih makan orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jikalau kalian berpuasa, maka itu lebih baik bagi kalian. Kalimat khair di sini menandakan hal itu mengikat gak kewajibannya? Ayo ikhwah.
Man Tidak. ya'riful jawab? Siapa yang tahu jawabannya? Kalimat khair, lebih baik. Jikalau kalian puasa, maka itu lebih baik bagi kalian. Maka kalimat khair di sini apakah mengikat sebuah kewajiban? Tidak, Ustaz. La. Tidak. 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 Nah, jadi di awal pensyariatan puasa Ramadan, kewajibannya nggak mengikat. Sampai akhirnya turunlah tahapan yang berikutnya, yang kedua, pada poin yang kedua ini, kewajiban tersebut menjadi mutlak tanpa terkecuali. Yang nanti kecuali ada uzur yang membolehkan seseorang itu tidak puasa, ya, dengan turunnya ayat yang berikutnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Faman syahida minkum asyhara falyasum. Barang siapa yang mendapati di antara kalian bulan tersebut, maka hendaknya kalian berpuasa. Nah, itu tahapannya, sebab yang puasa Ramadan diwajibkan, tapi yang pertama kewajiban yang enggak mengikat. Kemudian hukum, ya, yang ketidakmengikatan itu dihapuskan dengan kemutlakan puasa Ramadan akan wajibnya. Jadi muda, tua, ya, itu semuanya diwajibkan bagi mereka berpuasa. Baik. Ketika mutlak kewajiban puasa itu tanpa terkecuali, ya ikhwah, timbul pertanyaan, kapan waktu pelaksanaan di awal-awal pensyariatan puasa Ramadan? Kan tadi kita berbicara itu, ya, puasa Ramadan itu disyariatkan min awalin nahari ila akhirih. Dari mula terbitnya fajar sampai terbenamnya. Tapi di awal disyariatkannya puasa dulu, waktu pelaksanaannya kapan? Ada yang tahu nggak? Apakah awalun nahar atau enggak? Man ya'riful jawab, ya sebab? Siapa yang tahu jawabannya? Ya, maka jawabannya di masa Rasulullah di awal-awal dahulu, puasa Ramadan itu waktu pelaksanaannya dimulai sejak memasuki waktu Isya sampai sampai terbenamnya matahari. Jadi waktu makan atau berbuka kaum muslimin itu sebentar. Hanya pada sholat maghrib atau di waktu maghrib saja kaum muslimin boleh berbuka atau makan. Kemudian ketika masuk waktu Isya, ya, diwajibkan kembali bagi mereka untuk Untuk berpuasa. Kira-kira pertanyaannya, berat gak syariat puasa itu di awal-awal pensyariatannya? Tidak. Ya. Ya. Dari Isya, ya, sobat. Dari Isya sampai terbenam matahari lagi. Berat gak? Berat. 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 Sama puasanya antum. Untuk buka puasa cuma sekitar 1 jaman itu. Atau bahkan kurang lagi. Ya. Nah, sampai akhirnya ini terasa berat. Sampai-sampai ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW dari sahabat Ansar yang bernama Qais bin Sirma. Beliau ini adalah seorang orang yang punya kebun itu ya, petani kurma. Anggap saja Qais bin Sirma ini adalah seorang yang memiliki lahan kurma dan dia profesi atau pekerjaannya sebagai petani kurma. Yang mana kesehariannya itu selalu bekerja di ladangnya. Dan suatu ketika pada bulan Ramadan, ketika ia berpuasa, menjelang waktu berbuka, beliau pulang ke kediaman beliau, kemudian menanyakan kepada istri beliau, ya, apakah sudah ada sesuatu yang bisa kita santap makan untuk berbuka? Maka istrinya mengatakan belum, masih kami siapkan. Ya, karena beliau ini terlalu lelah, ya, dari pagi hari sampai sore berada di ladang bekerja, akhirnya ketiduran. Dan ketika terbangun, ya, setelah melaksanakan sholat maghrib, kemudian ia tidur, kemudian terbangun dan tahu-tahu sudah masuk waktu Isya dan beliau belum sempat yang namanya berbuka. Gimana perasaan antum? Antum sudah lelah nih seharian kerja nih. Kemudian tertidur, bangun-bangun sudah harus puasa lagi. Berat nggak? Berat. Antum pasti nggak sanggup untuk melaksanakan aktivitas di hari berikutnya. Iya kan? Nah, Ya atau tidak? Sampai akhirnya turunlah nanti ayat uhilla lakum lailatas siyam. Ya.
rafathu ila nisaikum. Kemudian ini sebab turun ayat tersebut yang pertama. Kemudian sebab turun ayat yang kedua berkaitan tentang uhilla lakum lailatas siyam pada surah Al-Baqarah ayat 187. Itu ada dua sebab turunnya ya menurut sebuah riwayat. Ada juga riwayat yang lain dikatakan seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu pernah ketika awal-awal disyariatkannya puasa itu dimulai dari waktu Isya. Ya, di malam harinya ketika sudah mulai waktu puasa tersebut, tidak sengaja menggauli istri-istrinya. Kemudian keesokan harinya mengadu hal itu kepada Nabi Muhammad SAW, ya tidak sanggup ya melaksanakan puasa tersebut ya, karena ketika berpuasa diharamkan atau dilarang bagi kita untuk menggauli istri-istri kita. Tapi saat itu digauli. Sampai akhirnya karena tidak kuat ya, waktu pelaksanaan puasa inilah akhirnya turun ayat surah Al-Baqarah ayat 187 tadi. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, dihalalkanlah sekarang bagi kalian pada malam hari puasa Ramadan mendekati atau menggauli istri-istri kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Yang dahulunya itu dilarang. Karena itu memberatkan, akhirnya dibolehkan. Nah, sampailah pensyariatan puasa itu pada fase terakhirnya, yaitu fase ketiga, yaitu berubahnya aturan puasa setelah turunnya firman Allah surah Al-Baqarah ayat 187 yang mewajibkan kita puasa dimulai waktunya dari apa? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Yaitu maksudnya adalah awalun nahar ila akhirih. Yaitu mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya. Dan itulah waktu pelaksanaan puasa Ramadan. Ya. Itu sebab sudah bisa difahami? Insyaallah. Baik. Insyaallah. Kemudian ya ikhwah, kemudian yang poin keempat, arkanus shaumi salasah. Ya, rukun puasa itu ada 3 ya ikhwah. Rukun puasa itu ada 3. Apa saja? Ya, rukun 3 arkanus shaumi ada 3, as-shaim wan niyah wal imsak wanil muftir. Rukunnya ya pertama adanya orang puasa, ya. Kemudian adanya niat, dan niat ini ya inda Syafi'i itu ada 3 istilah. Ya. Yalzamu fis siyam yani an-niyah. La tasihhu ibadatu 'abdin bidunin niyah. Fan-niyatu hiya tamyiz bainal 'adati wal ibadat. Wa kadzalika tamyiz baina sa'ira al-ibadat. Wajiban kana au naflan. Itu yang disebut dengan niat. Niat itu rukun. Maka jikalau tidak niat maka nggak sah amal ibadah seseorang. Dan itu disesuai dengan apa yang disampaikan oleh hadis Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Hadisnya hadis ahad. Apa katanya? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan an-niat itu sebab talzamu thalathu ta'at. Niat itu ada 3 atau mewajibkan adanya 3 tak. Apa saja tak di sini maksudnya? Yang pertama adalah tabyid. Kemudian yang kedua, Yang kedua apa? Ta'yin. Yang ketiga apa? Tabyid. Tabyid itu asal katanya dari kata al-bayat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man lam yubayyitis siyam fala siyamalah. Barang siapa
yang tidak mentabyid puasanya, maka tidak puasa baginya. Maksudnya tabyid di situ apa? Tabyid itu maksudnya adalah kita harus berniat puasa itu di waktu malam. Misalkan tadi malam itu niat puasa untuk hari ini. Itu yang disebut dengan tabyid. Paham tuh? Paham tuh, Ikhwah? Benar. Ustaz. Kemudian ta'yin. Ta'yin itu artinya menentukan. Antum harus mentakyin niat antum untuk puasa apa. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga itu tajdid. Tajdid itu artinya apa? Memperbarui. Memperbaharui niat. Ya. Dan ini adalah pendapatnya Asy-Syafi'i, Imamun Asy-Syafi'i, wa kadzalika jumhur al-madhhab hadha madhhabu Asy-Syafi'i wa jumhur ulama sawa'an kana minal Hanafiyah wal Hanabilah. Ya, itu pendapat mereka sama, yaitu tajdidun niat. Jadi antum harus memperbaharui niat setiap harinya. Niat tadi malam untuk puasa hari ini, niat nanti malam untuk puasa besok, kemudian niat besok malam untuk puasa berikutnya. Begitu seterusnya selama sebulan. Dan kapan tajdidun niat itu dilakukan? Di malam hari sebelum ia berpuasa. Jikalau seseorang itu sudah meniatkan dirinya untuk berpuasa di malam harinya, kemudian dia melakukan makan setelah niat itu, kemudian dia menggauli istrinya setelah dia niat itu, maka tidak wajib bagi dia untuk mengulangi niatnya kedua kali. Kapan batas waktunya? Ya batas waktunya ketika malam itu sampai sebelum menjelang masuknya waktu fajar. Itu batas waktu aniyah. Tapi asalnya apa? Sebab tabyidun niyah fil lail, di malam harinya. Dan ini ini pendapatnya Syafi'i wa jumhur ulama illa Malikiyah. Illa Malikiyah, beliau mengatakan cukup ya niat di awal bulan Ramadan untuk 30 hari kata. Jadi kalau antum melihat pendapat Malikiyah, maka beliau mencukupkan niat itu sekali saja di awal Ramadan itu untuk 30 hari ke depan. Jadi nggak perlu tajdid. Paham tuh ya ikhwah? Sampai sini bisa difahami? Insyaallah, Ustaz. Baik. Ini ya yang berkaitan tentang ta'yin sama tajdid. Kemudian wal imsaku anil muftirat, ya. Rukun yang ketiga, ya antum nggak boleh ya melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Seperti apa? Makan, kemudian minum, kemudian apa lagi? Al-wat'u. Apa wat'u itu? Menggauli atau berhubungan suami istri. Ataupun sesuatu yang mendekati hal-hal tersebut. Sesuatu yang bisa menjerumuskan kepada hal-hal tersebut. Yang nanti insya Allah kita akan bahas. Ya. Seperti berciuman, ya. Suami mencium istrinya, apakah membatalkan puasanya atau tidak, nanti kita akan jelaskan semuanya. Baik ya ikhwah, kemudian kita lanjutkan kembali. Nah, subutur Ramadan. Tafadhol, man yaqra? Man yuwasil al-qiraah? Siapa yang mau baca lagi? Nah, tafadhol ya Ustaz. Barakallahu fiik. Pamit ya. Ya, masih banyak ya. Udah bosannya pada lancar semua ya. ثبوت رمضان يثبت دخول رمضان بأحد أمرين استكمال شعبان ورؤية الهلال تثبت الرؤية على العموم بشهادة رجل حر عدل عند القاضي. السابع العدالة الباطنة ليست شرطا في الشاهد. الثامن الشهادة على شهادة الرائي تثبت برجلين فأكثر. التاسع تثبت الرؤية على الخصوص بمجرد الرؤية ويخبر الرائي الموثوق به وإن لم يكن عدلا. العاشر يثبت بشهادة الواحد الصوم وتوابعه
دون ما كان معلقا برمضان كالدين والطلاق. 11 إذا سمنا بشهادة عدل واحد أو عدلين ثم لم نرى الهلال بعد 30 يوما أفطرنا. 12 إذا عيدنا بشهادة عدلين ثم لم نرى الهلال بعد 30 يوما فلا قضاء. Kelas. Nah, ini hasbuk ini poin-poin thubutur Ramadan. Nah, ini tema berikutnya adalah bagaimana cara kita menetapkan yang namanya apa? Yang namanya puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan itu ya sebab itu bisa ditetapkan dengan dua cara. Yang pertama apa? Istiqmalu Sya'ban dengan ru'yat al-hilal. Apa maksudnya, ikhwah? Ada yang tahu nggak? Maksudnya adalah ada yang tahu? Ya, kita menggenapkan Sya'ban. Yang kita kenal istiqmalu Sya'ban ini dengan metode apa? Dengan metode apa? Al-hisab. Dengan metode Hisab. 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 Dengan metode hisab. Adapun dengan ru'yatul hilal, ini yang dimaksud dengan metode apa? Metode ru'yah. Ya. Nah, ini yang disebut dengan metode ru'yah. Jadi para ulama memang kalau antum melihat yang namanya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian ketika melihat ru'yatul hilal, berbukalah kalian. Maksudnya berbuka di sini adalah menentukan satu Syawal, ya, dengan melihat ru'yatul hilal juga. Baik. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu iddat Sya'ban 30. Kalau kalian tidak bisa melihat ru'yat hilal disebabkan karena mendungnya langit, ya, maka genapkanlah Sya'ban itu 30 hari. Bisa difahami ya sebab? Nah, di sini memang ada ini terjadi di Indonesia, ya, terjadi di Indonesia bahwasanya ada beberapa ormas yang menetapkan puasa Ramadan itu dengan wujudu al-hilal. Wujudul hilal itu ya pokok ada hilal wajib puasa. Ya. Dan bagaimana cara menentukan adanya hilal? Ya dengan hisab. Sedangkan metode yang kedua yaitu dengan imkanur ru'yat. Ya. Imkanur ru'yat, ya. Itu juga apa? Menetapkan apa yang namanya awal waktu Ramadan. Bagaimana imkanur ru'yat ini bisa dilihat? Ya dilihatnya nanti ya, ketika menjelang beberapa hari menjelang puasa Ramadan, maka dilihatlah hilal di sana. Maka kalau kita lihat ya beberapa ormas ya, Kemenak, NU dan sebagainya, itu menggunakan metode imkanur ru'yat. Yang mereka itu menentukan yang namanya bulan itu harus pada posisi apa? Bulan itu harus ada pada posisi yang kita bisa melihat ru'yat pada saat itu. Paham tuh, Ikhwah? Kalau Muhammadiyah itu apa? Yang penting sudah ada di atas ufuk. Boleh apa? Sudah masuk satu Ramadan. Nah, jadi metode kerjanya kalau Muhammadiyah itu ya pokoknya bulan itu ada di ufuk, maka itu sebenarnya ada hilal tapi nggak bisa dilihat dengan mata telanjang, ya. Dan meskipun hanya ada 0,1 ya derajat dari hilal itu, walaupun nggak bisa terlihat, itu sudah diwajibkan, sudah masuk satu Ramadan. Tapi kalau kita lihat Kemenak dan yang lain sebagainya dan ormas yang lain sebagainya, tidak bisa dikatakan telah masuk satu Ramadan kalau yang namanya apa? Hilal itu kurang dari 3 derajat. Maka yang sebab inilah karena hilal itu nggak bisa kalau dilihat kurang dari 3 derajat ya ikhwah. Ya antum pakai alat, pakai mata telanjang pun itu tidak bisa terlihat. Tapi kalau menggunakan metode hisab, ya pokoknya bulan sudah di ufuk, pokoknya itu sudah pasti ada hilalnya walaupun 0,1 derajat, walaupun nggak terlihat
itu sudah masuk sudah masuk satu Ramadan. Nah, karena adanya perbedaan dan cara kerja metode inilah yang menyebabkan memang beberapa ada yang puasa di hari Senin, ada juga yang berpuasa di hari Selasa. Paham itu, Ikhwah? Fahimna Ustaz. Sekarang pertanyaannya, apa ilatnya ru'yatul hilal itu sebab? Apa sebabnya ru'yatul hilal? Sebabnya itu ta'abbudi atau bukan? Karena kaidah mengatakan li'anna al-illatu al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum itu pasti ada sebabnya. Betul nggak? Kapan nanti wajib sholat zuhur? Kalau sudah memasuki waktu zuhur tersebut. Ya. Kemudian puasa Ramadan itu diwajibkan kapan? Kalau sudah ada ru'yatul hilal. Maka ilatnya di sini kira-kira ta'abbudi atau bukan? Nah, maka kalau ilatnya di sini sebabnya adalah ta'abbudi yang namanya ibadah, maka walaupun ada yang namanya kemajuan teknologi, itu nggak teranggap karena ilatnya ta'abbudi. Kita harus melaksanakan ya seperti itu, harus seperti itu. Contohnya lagi sama seperti antum wudu itu kan ta'abbudi ya itu. Kalau antum buang buang angin dan seterusnya, kenapa yang harus dibersihkan atau dibasuh itu bagian tubuh tertentu saja? Bukankah itu ta'abbudi? Sifatnya ibadah yang memang ditetapkan sebagai itu, kita nggak ada kebolehan untuk melakukan perubahan tersebut. Nggak boleh. Harus dilakukan seperti halnya itu. Maka begitulah dengan metode ini. Ya. Kapan istikmalu Sya'ban? Kalau misalkan nggak bisa melihat hilal, maka digenapkan bilangan harinya menjadi 30 hari. Dan biasanya ru'yatul hilal itu dilakukan di tanggal 29-an Sya'ban. Kalau misalkan terlihat hilal, ya besoknya puasa. Tapi kalau tidak terlihat, ya digenapkan bulannya menjadi 30 hari. Karena pada penanggalan Hijriah, sebulan itu 30 hari. Fahimtum amla ya ikhwah? Fahimna Ustaz. Fahimna Ustaz. Nah, kemudian begitu pula Imam Syafi'i di sana memberikan syarat ya. Apakah orang yang melihat ru'yat itu orangnya harus adil? Ya, harus adil atau tidak? Maka ada syarat-syaratnya. Laki-laki itu harus merdeka, laki-laki itu harus adil menurut hakim. Dan adil, al-adalah di sini itu bukan al-adalatul batinah. Pokoknya dia adalah seorang muslim, ya. Itu sudah apa? Sudah diakui kesaksiannya, ya. Maka harus digunakan kesaksian itu untuk menetapkan satu Ramadan. Misalkan ini, ada orang datang. Wahai qadi, wahai hakim, aku telah melihat hilal di tempat ini, di jam ini, di waktu ini. Kemudian kita tanya, kita tahu bahwasanya dia adalah orang muslim, maka kesaksiannya diterima sehingga bisa kita tetapkan satu Ramadan. Maksudnya al-adalatul batinah itu maksudnya apa? Ya, tidak dicari apakah dia orang yang sahih, ataukah dia orang fasik, ataukah dia orang munafik atau tidak. Itu ya sebab. Fahimna Ustaz. Dan kemudian disyaratkan pula orang yang melihat itu harus berapa? Harus dua. Harus satu kalau buka puasa. Yang dua itu nanti ketika menentukan Syawal. Ini kalau antum lihat dalam fikih Syafi'i seperti ini, walaupun nanti bilangan saksi itu ada khilaf. Wallahu a'lam bishawab. Ya, intinya kalau memang ada satu orang yang menyaksikan dan itu sudah bisa kita gunakan persaksian itu ya untuk menetapkan satu Ramadan. Sampai sini bisa dipahami ya ikhwah? Begitu pula penetapan satu Syawal juga dengan cara seperti itu. Nah, ini thubutu Ramadan isab ya. Ini yang lainnya kita lanjuti poin-poinnya. Kemudian niatus shaum ini sudah kita jelaskan tadi ya sebab ya. Kita sudah jelaskan tadi berkaitan tentang waktu shaum.
Baik. Kemudian yang belum Ana jelaskan, kalau tadi kan saksi itu harus merdeka, ya. Kemudian dia seorang yang adalah. Nah, sekarang pertanyaannya ikhwah, kalau misalkan ada anak kecil yang lihat hilal gimana? Anak kecil di sini adalah yang belum balik, itu lihat hilal, baik laki-laki maupun perempuan. Apakah kita harus membenarkan berita tersebut ataukah tidak? Bagaimana? Maka jawabannya pertama. Yang pertama, jika meyakini kejujuran mereka, maksudnya kita meyakini kejujuran anak-anak tersebut, maka wajib atasnya kita berpuasa. Ya, maka ditetapkannya puasa Ramadan itu saat itu juga. Kalau kita yang pertama meyakini kejujuran mereka. Ini yang pertama. Kedua, kalau misalkan ada zon itu artinya dugaan besar atas kejujuran mereka, maka boleh juga baginya berpuasa. Yang namanya prasangka itu ada kecenderungan pada hal tersebut. Itu yang disebut dengan adzan. Beda dengan asyak. Asyak itu antum antara yakin atau tidak yakin. Jadi 50-50. Tapi kalau adzan itu 80% ada kecondongan antum meyakini, sisanya tidak meyakini. Makanya adzan itu artinya apa? Dugaan besar. Ya. Kalau antum memiliki dugaan besar akan kejujuran anak tersebut, ya, dan antum tahu anak itu memang anaknya baik, jujur dan seterusnya, maka boleh berpuasa atasnya, ya. Maka boleh berpuasa baginya. Bagi si anak kecil tersebut walaupun tidak diwajibkan puasa baginya karena belum balik. Kalau misalkan ada yang namanya ragu, asyak, ya, tidak sampai derajat adzan, maka tidak boleh kita berpuasa baginya. Itu sebab. Fahimna Ustaz. Tadi Ana ulangi lagi, kalau misalkan ada kemungkinan atau antum yakini kejujuran anak kecil tersebut, maka wajib atasnya berpuasa dan Ramadan ditetapkan baginya sejak saat itu juga. Kalau misalkan ada kecondongan besar atau dugaan besar, maka boleh baginya berpuasa, ya, dan belum diwajibkan. Kalau yang syak, ya tidak boleh. Wallah yang bisa. Kemudian ya sebab ini niatus saum tadi sudah kita jelaskan ya ringkas. Ya, jadi nggak perlu kita jelaskan lebih dalam lagi. Antum ada gini nggak? Ada pertanyaan berkaitan tentang rukun puasa? Rukun puasa itu ada yang pertama niat, kemudian yang kedua apa? Orang yang berpuasa, kemudian yang ketiga apa? Meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Taib. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Afwan Ustaz, mungkin pertanyaan Ustaz. Ustaz, afwan Ustaz. Nah, tafadhol. Syekh Doni, tafadhol. Ustaz, kan yang membatalkan puasa itu kan memasukkan ke dalam rongga Ustaz ya. Al-jaub Ustaz ya. Nah, yang dimaksud jawab ini apakah semua yang berlubang atau gimana Ustaz? Kayak misalkan nanti kita mengorek kuping itu apakah membatalkan puasa atau enggak Ustaz? Seperti itu. Nanti insya Allah itu ada. Nanti kita belum masuk bab al-mufattirat. Nanti kalau pas sudah masuk bab itu kita bahas. Setelah ini insya Allah kita akan masuk bab al-mufattirat. Pembatal puasa. Taib. Nah, jazakallahu khairan Ustaz. Kita jelaskan. Taib. Pertanyaan nih, mungkin antum bingung kenapa kok dalam mazhab Syafi'i, ya, kok rukun puasanya itu kok dimasukkan di dalamnya orang yang berpuasa? Kok orang yang berpuasa itu dimasukkan rukun? Dan itu nggak antum temui rukun seperti itu di ibadah yang lainnya seperti sholat. Ada nggak rukun sholat itu salah satunya adanya orang yang sholat? Kan enggak. Kenapa? Kenapa harus puasa saja yang seperti itu? Karena puasa itu adalah perkara yang tidak nampak zahirnya. Antum nggak tahu orang itu puasa apa enggak, antum kan nggak tahu. Kan antum lihat zahirnya. Kalau orang sholat, antum tahu. Karena antum lihat zahirnya dia puasa. Begitu pula zakat sama haji. Tapi kalau puasa gimana antum lihat?
kan nggak tahu antum antara orang itu puasa apa enggak, kan nggak tahu. Paham? Kadang ada orang yang ikut apa namanya buka puasa bersama, pada sejatinya sebenarnya dia nggak puasa. Tapi antum bisa nggak nilai dia berpuasa? Kan nggak tahu. Makanya di sini dimasukkan seantara rukunnya adalah orang yang berpuasa. Maka rukun itu kalau tidak dikerjakan salah satunya maka puasanya nggak sah. Paham ya Ikhwah? Fahimna. Soalan Ustaz. Nah, tafadhali. Kalau misalnya ada perempuan ada hutang puasa, kemudian dia udah berniat dari malam besok mau qadha gitu, udah niat mau sahur, tapi ternyata waktu pagi-pagi ketiduran, jadi belum sempat sahur, udah dengar adzan subuh, kemudian jadi ragu ini mau lanjut puasa atau tidak, itu apakah terhitung syak yang membatalkan puasanya? Dia puasa, dia niat malam hari, kemudian ketiduran Iya. nggak sempat sahur. Seperti itu maksudnya. Nah, tapi keesokan harinya puasa nggak dia? Jadi waktu pagi-pagi itu agak ragu mau lanjut puasa tidak. Nggak apa-apa. Yang Kemudian penting antum akhirnya menentukan ya udah puasa gitu. Iya nggak apa-apa. Yang penting antum sudah niat, nggak perlu tajdidun niat. Jadi niatnya nggak Nggak perlu diulangi. Jadi sudah antum di malam hari itu sudah niat. Terlepas dari baik antum ketiduran, nggak sahur, nggak masalah. Karena sahur hukumnya sunnah. Ya, sunnah. Tapi dianjurkan untuk antum bersahur untuk mencari keberkahan sahur itu sendiri. Jadi nggak apa-apa, puasa dilanjutkan nggak masalah. Karena itu bukan termasuk pembatal puasa atau perusak puasa itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Dan ya kemudian ya ikhwah, berkaitan tentang niat puasa Ramadan ini, kan kalau kita lihat niat puasa itu wajib diniatkan setiap malam dan itu berulang 30 hari. Maka ini untuk puasa Ramadan. Kalaupun puasa sunnah ya, itu boleh antum niatnya di siang hari. Paham? Misalkan antum jam 8, waktunya antum sarapan. Ternyata sampai dapur antum tidak dapati apapun untuk dimakan. Nah, ini karena ini bertepatan dengan hari Senin, saya puasa saja deh. Boleh nggak seperti itu? Boleh kalau itu puasa sunnah. Makanya di sini ada khilaf ya ikhwah berkaitan tentang apakah niat puasa itu harus ditetapkan di malam harinya ataukah tidak. Yang mengatakan wajib itu berlandaskan hadis tadi. Man lam yubayyitis siyam fala siyamallah. Barang siapa yang tidak menetapkan niat puasa di malam hari, ya maka tidak ada puasa baginya. Itu dalil yang pertama. Kemudian yang mengatakan boleh kok puasa Ramadan itu kita niat puasanya di siang harinya. Siapa yang atas dasar apa pendapat itu membolehkan? Itu berdasarkan hadis Aisyah. Yang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang, kemudian bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, apakah ada makanan bersamamu yang bisa aku makan atau aku santap? Kemudian Aisyah mengatakan, la ya Rasulullah. Barulah kemudian, idzan ana shaim, kata Rasulullah SAW. Kalau begitu saya puasa. Nah, itu yang menjadi landasan bagi pendapat yang kedua, membolehkan puasa, niat puasa itu di siang harinya. Maka ketika ada yang namanya ta'arrudul adilah, ada yang namanya kontradiktif dalil di sini secara zahir maknanya, maka ada metode yang kita gunakan. Yang pertama adalah thariqatul jama'. Apa itu thariqatul jama'? Metode mengkompromikan dalil. Selama dalil yang secara zahir, sekilas kita lihat itu kontradiktif atau bertentangan, kita gunakan metode ini, metode mengkompromikan dalil. Kalau bisa menggunakan metode ini dan dua dalil yang secara zahir itu bertentangan bisa kita gabungkan pengamalannya dan maknanya, maka itu harus antum lakukan. Tapi kalau itu juga tidak bisa, maka menggunakan metode nasakh. Ya, antum harus tahu yang mana hadis yang lebih dahulu ada sama hadis yang belakangan ada. Karena yang belakangan ada itu menghapus hukum yang pertama. Kalau metode yang kedua itu juga antum nggak punya ilmunya atau tidak antum dapati riwayatnya bahwasanya adanya yang terhapus, barulah antum menggunakan yang namanya metode tarjih, yaitu merojihkan salah satu di antara dua dalil tersebut. Nah,
Nah, di sini ya sahabat Syafi'i itu menggunakan metode al-jama'. Ya. Hadis yang pertama, man lam yubayyitis siyam fala siyamalah, maksudnya itu adalah terkhusus untuk puasa Ramadan, sedangkan hadisnya Aisyah ini terjadi ketika di luar bulan Ramadan. Maka ini dibolehkan niat di siang hari bulan Ramadan untuk puasa-puasa yang sunnah. Jadi hadisnya bertentangan nggak? Ayo ikhwah. Jadinya bertentangan nggak hadisnya antara man lam yubayyitis siyam fala siyamalah dengan hadisnya Aisyah tadi? Bertentangan nggak? Kalau kita menggunakan Bertentangan. thariqatul jama'. Bertentangan nggak pengamalannya? Tentangan Ustaz. Bertentangan. Bertentangan. Enggak bertentangan. Semuanya bisa kita amalkan dua-duanya. Hadis yang man lam yubayyitis siyam itu untuk puasa Ramadan. Bisa kita amalkan. Sedangkan hadis Aisyah yang Rasulullah itu niat di siang hari bulan Ramadan itu untuk puasa sunnah. Jadi pertentangan nggak secara pengamalan? Enggak. Bisa diamalkan nggak kedua-duanya itu hadis itu? Bisa. Bisa. Inilah yang disebut dengan metode jamak, metode menggabungkan dalil agar keduanya bisa diamalkan secara bersamaan. Ustaz. Terus bagaimana dengan yang mengatakan bolehnya tadi? Mungkin mereka tidak mendapati adanya sisi bisa digabungkannya dua dalil ini. Mungkin salah satunya menggunakan metode nasakh atau bisa juga menggunakan metode tarjih. Bisa saja seperti itu. Kita nggak tahu para ulama menggunakan metode apa ketika adanya ta'arudul adillah. Adanya kontradiktif antar dalil secara zahir. Fahimtum ya ikhwah? Karena kaidah mengatakan la ta'arada bainad dalil, bainal adillah. Tidak adanya kontradiktif atau pertentangan antara dalil. Fahimtum ya ikhwah? Sudah paham maksudnya thariqatul jama'? Ustaz. Baik. Nah, itu berkaitan dengan niat puasa. Baik. Makanya kalau antum di masyarakat antum sering lihat ya sobat. Kan itu setiap tarawih itu kan tajdidun niat terus itu. Selalu tajdid, selalu tabyid, selalu ta'yin. Antum lihat saja dalam mazhab Syafi'i. Dan itu dilafalkan. Nah, berkaitan tentang melafalkan niat apakah keharusan? Maka di situ ada khilaf di kalangan para ulama. Asy-Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'i itu memang mengatakan mustahab melafalkan niat itu. Ya. Melafalkan niat tujuannya apa? Kalau antum melihat tanya, tujuannya apa? Untuk menghilangkan keraguan-raguan niat yang kita tekankan di dalam hati. Intinya apa? Intinya apa? Bahkan Syafi'iyah pun mengatakan niat itu dalam hati kan? Adapun melafalkannya itu untuk lebih menegaskan dan menghilangkan keraguan niat itu yang dalam hati. Jadi apa titik persamaan ia dengan jumhur ulama dari Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah? Apa titik persamaannya? Niat itu sama-sama di dalam hati. Dalam hati. Hati Ustaz. Bahkan Syafi'iyah pun mengatakan ya niat itu dalam hati. Adapun melafalkannya itu untuk gini menghilangkan keraguan yang ada di dalam hati. Nah, berarti kan niatnya dalam hati juga. Nah, Ustaz. Ya. Nah, jadi niat itu cukup di dalam hati. Itu sudah jadi ittifaq. Jadi ittifaq ya. Niat itu di dalam hati. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada lafaz tertentu ya dalam hal tersebutnya. Besok saya niat puasa Ramadan. Udah dalam hati antum. Sudah. Maka itu sudah terhitung niat. Tapi kata dosen kami dahulu ketika di kampus, yang namanya niat itu kan pasti otomatis, ya enggak? Niat itu kan pasti otomatis, karena antum di bulan Ramadan ini pasti otomatis antum niat pasti untuk puasa besoknya, dan seterusnya. Baik. Baik, Pak. Kemudian kita lanjutkan. Niyatu as-shaum. Nah, barulah kita masuk ke pembatal atau hal-hal yang merusak hal-hal yang harus kita jaga ya agar puasa kita nggak rusak.
Baik, tafadhal ya ikhwah, siapa yang membaca nih al-imsak wa anil muftirat. Aqra Ustaz. Nah, tafadhal barakallahu fik. Al-imsaku 'anil mufattirati. As-sabi'ah wal khamsin. Mufattiratus shaimi tis'atun. Al-jima'u wal istimna'u wastida'ul qai'i wa wusulu 'ainin ilal jawfi wal riddatu wal haidu wan nifasu wal jununu wal ighma'u in amma jami'an nahari. Al-thaminah wal khamsun. La yubtilus shawma la yabtulus shawmu bil mufattiratil arba'atil ula illa bi arba'ati syurutin. وهي العلم المنافي للجهل والاختيار المنافي للإكراه والعمد المنافي للخطأ والذكر المنافي للنسيان. التاسعة والخمسون الإنزال بنحو لمس وتقبيل بدون حائل يبطل الصيام ولو من غير قصد الإنزال. الستون الإنزال بنحو لمس وتقبيل وضم بحائل لا يبطل الصيام إلا مع قصد الإنزال أو وجود عادة الإنزال بذلك. الحادية والستون النظر والفكر لا يبطلان الصوم إلا مع قصد الإنزال أو وجود عادة الإنزال بهما. ثانية والستون المباشرة حرام إن كانت تحرك الشهوة وتوقع في الجماع أو الإنزال وإلا فمكروهة. الثالثة والستون قلع النخامة من الصدر أو الرأس لا يبطل الصوم. الرابعة والستون لا يبطل الصوم بوصول أثر إلى الجوف كالرائحة والدخان إلا دخان التبغ ونحوه مما يتحصل منه جرم. Hasbuki barakallahu fik. Nah, ini berkaitan tentang perkara-perkara ya kita harus imsak, menahan diri dari yang namanya perusak-perusak atau yang merusak puasa kita. Jadi pembatal-pembatal puasa itu ada 6. Di sini ada 9 disebutkan. Yang pertama adalah al-jima', berhubungan badan suami istri. Kemudian yang kedua adalah al-istimna. Apa artinya istimna? Mengeluarkan mani dengan sengaja. Ya. Kemudian istida'ul qai, apa namanya? Muntah disengaja. Kan ada muntah yang sengaja, ada yang muntah yang nggak sengaja. Nah, muntah yang disengaja itulah yang membatalkan puasa. Kemudian ar-riddah, riddah itu juga murtad, membatalkan puasa. Haid, nifas, junun, gila, ighma, in amma, jami'an nahar, yaitu pingsan. Kalau pingsannya itu apa? Menghilangkan seluruh waktu siangnya. Maksudnya dia pingsan sampai malam misalnya. Nah, ini juga bisa diantara penyebab pembatal puasa inda syafi'iyah. Kemudian wusulu aini ilal jawf, ya. Segala sesuatu yang masuk ke dalam kerongga. Nanti kita akan jelaskan unsur-unsurnya sobat. Baik. Yang pertama, yang namanya makan dan minum itu apa ya sebab? Makan dan minum itu apa? Membatalkan puasa, iya enggak? Nah, Ustaz. Membatalkan puasa. Nah, kita bahas dari jima dulu deh, dari al-jima. Al-jima itu kalau disengaja, jima itu membatalkan puasa. Walaupun nanti di sini ada khilaf di kalangan para ulama, kalau hubungan badannya disengaja atau enggak disengaja, ya itu nanti hukumnya berbeda. Kalau disengaja, maka keduanya bayar kafarah. Kalau enggak disengaja, suaminya bayar kafarah. Apa kafarahnya orang yang berhubungan di siang hari bulan Ramadan? Apa hukumannya? Kafaratnya? Dendanya apa? Shaum syahrain mutatabi'in. Yang pertama dulu apa? Bebaskan Itqu raqabah. bebaskan budak, itu yang pertama. Yang kedua apa? Kalau nggak bisa apa? Puasa 60 hari. Memberikan makan. Bebaskan budak. Ini untuk yang jima ya, yang jima. Kemudian yang kedua apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian yang ketiga apa? Kasih memberi makan orang miskin. Memberi makan 60 orang miskin dan seterusnya. Nah, dan ini berdasarkan hadisnya A'rabi.
Haditsul A'rabi, ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ahlaktu ya Rasulullah, aku celaka ya Rasulullah. Ma ahlakaka? Apa yang menyebabkanmu celaka? Ya, aku telah menggauli istriku di siang hari bulan Ramadan. Maka apa hukuman atau denda bagiku? Ya, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya bebaskan budak. Nggak bisa ya Rasulullah. Kalau gitu puasa 2 bulan berturut-turut. Nggak sanggup ya Rasulullah. Kasih makan 60 orang miskin. Saya orang paling miskin di Madinah ini ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah kasih beberapa mangkuk kurma, kemudian diminta untuk memberikannya kepada keluarganya yang miskin. Tayyib ya ikhwah. Ini lucu ya, di saat Rabi sudah lemah, nggak punya apa, melakukan kesalahan. Tayyib ya sebab. Nah, al-hukmu yadurru ma'a illatihi. Dari hadis ini, antum lihat ya sebab. Sebabnya orang itu bayar kafarah sebabnya karena apa? Kalau antum lihat barusan hadis tadi. Tadi ya, sebabnya 3 kafaroh ini, 3 denda ini sebabnya karena apa? Jima. Sebabnya ada ini karena apa? Di siang Ramadan. Enggak, bukan siam Ramadan sebabnya. Sebabnya karena al-jima Di di siang hari. nahari Ramadan. Berhubungan badan suami istri di siang hari bulan Ramadan itu sebabnya. Kalau antum lihat hadis yang baru kata sampai. Tapi kalau enggak salah Maliki atau Hanafiyah, kami agak lupa. Nanti antum bisa lihat ya. Sebenarnya sebab hukumnya itu bukan jima. Sebab hukumnya itu bukan karena jima orang itu suruh bayar kafarah. Sebab hukumnya karena melakukan dosa besar. Paham nggak antum maksudnya? Hadisnya A'rabi tadi, hadisnya orang Arab yang mengadu ke Rasulullah, celaka saya Rasulullah. Apa yang membuatmu celaka? Saya menggauli istri saya di siang hari bulan Ramadan. Barulah kemudian dia disuruh bayar kafarah. Kalau antum lihat zahir hadisnya kan ilatnya atau sebab hukumnya itu ya karena dia melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Tapi ulama yang lain ada yang mengatakan bukan karena jimaknya dia disuruh bayar kafarah, melainkan apa? Melakukan dosa besarnya dia disuruh bayar kafarah. Dan di antara dosa besar itu apa? Di antara dosa besar itu apa? Aljima. Di antara dosa besar itu apa? Berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Maka kalau nggak salah Hanafi atau Maliki kami lupa. Makanya walaupun dia tidak melakukan jima, tapi melakukan dosa besar yang lainnya, yang semisal dengan jima, maka diwajibkan juga bagi dia bayar kafarah. Paham nggak? Fahim? Fahimna. Nah, tapi kalau kita dari Syafi'i, maka ya itu khusus untuk yang jima ya, karena sebabnya jima orang itu diwajibkan bayar kafarah. Maka hindari itu. Nah, dan segala macam hal yang bisa menyebabkan orang itu batal puasanya, yang mendekati jima, contohnya apa? Apa ya ikhwah? Contohnya? Al-lamas, at-takbil. At-takbil. At-takbil itu artinya mencium. Nah, kalau Syafi'i, kalau antum lihat di sini ya ikhwah, beliau mentafsir. Ya, di sini ditafsir. Apa perinciannya? Nih, perinciannya di sini. Al-inzal di sini dikatakan al-inzalu binahwi lamsin wa taqbilin biduni ha'il yubtilu siyam walau min ghairi qasdil inzal. Bersentuhan ya, bersentuhan dan mencium istri tanpa adanya ha'il. Apa ha'il itu? Pembatas. Contohnya kayak apa ha'il itu? Mungkin antum nyium pakai kain ya. Atau antum menyentuh. Kalau sentuhan ke kain kan nggak langsung sentuhan, kulit dengan kulit. Nah, kalau tanpa ha'il, tanpa adanya pembatas ini, maka puasa antum batal, walaupun tidak keluar mani. Antum, Ustaz, kok nyentuh saja bisa batalin? Ya, kalau antum belum nikah, antum nggak tahu ya. Antum belum menikah, antum masih bujang, nggak tahu. Ya, bersentuhan saja itu bisa menggerakkan syahwat. Ya, lamsun wa takbil. Ya, itu membatalkan puasa. Kemudian ada juga mazhab yang lain mengatakan kalau mencium itu tanpa adanya syahwat nggak harus nggak batalin puasa. Bahkan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW mencium istrinya ketika beliau puasa.
Nah, itu dalilnya ada ya, sobat. Itu digunakan, dijadikan dalil bagi yang mengatakan sekedar mencium tanpa adanya syahwat itu nggak batalkan puasa. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah antum orang yang bisa menahan syahwat antum seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menahannya? Mara'yukum? Kan nggak bisa ya, kan antum nggak bisa menahan syahwat itu seperti halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menahan. Kan beda ya, sobat. Ya, beda. Kita nggak sama Rasulullah ya. Jadi jangan coba-coba. Baik. Kemudian yang ke-60, kalau ya keluarnya mani itu ya disebabkan karena bersentuhan atau mencium tapi adanya hail pembatas, maka itu nggak membatalkan puasa. Kecuali sampai inzal, sampai dia keluar mani baru batal. Walaupun pakai hail, tapi kalau sampai inzal keluar mani ya, maka wajib bagi dia puasanya batal. Itu ya ikhwah. Nah, bagaimana? Maka ahsan baiknya antum hindari hal ini di siang hari bulan Ramadan. Bisa difahami ya sebab? Bisa difahami? Begitu pula dengan al-istimna. Al-istimna itu mengeluarkan secara paksa. Onani itu juga membatalkan puasa. Bahkan ada juga yang mengatakan hanya sekedar berhayal ya, kemudian keluar, hal tersebut juga membatalkan puasa seseorang tersebut. Kemudian al-qai, muntah secara sengaja itu juga membatalkan. Dan itu disebutkan ya. Orang manistal qa'a fima makna hadisnya berarti apa? Yang muntah disengaja maka membatalkan puasa. Kemudian yang berikutnya wusulu ainin ilal jauh. Apa maksudnya wusulul ain? Ain di sini maknanya apa ya, ikhwah? Nah, maksudnya ain di sini apa? At-ta'am. Nah, ain di sini maknanya lebih umum dari ta'am. Apa? Kullu syai'in. Syai, artinya syai atau benda, sesuatu. Syai. Nah, yang dimaksud ain di sini apa? Masuknya sesuatu ilal jauh kemana? Ke tenggorokan. Nah, maka al-jawf di sini maknanya nggak khusus karena jawf itu artinya seluruh lubang. Ya, maka kalau kita bisa lihat maknanya apa? Pendapat Syafi'ah yang muktamad apa jadinya maknanya? Setiap benda yang dimasukkan ke dalam rongga dari lubang setiap benda yang dimasukkan dari lubang yang terbuka, maka itu membatalkan apa? Membatalkan puasa atau merusak puasa. Apalagi rongga-rongga yang masuk ke dalam tubuh kita. Apa saja rongga-rongga tersebut? Bentar ya, Ikhwah. Bentar. Masih ngajar, nanti. Baik. Nah, sekarang pertanyaannya ya ikhwah, yang jadi pertanyaan itu adalah kalau misalkan bagaimana Ustaz? Yang jadi patokan itu adalah tempat masuknya benda ataukah bendanya? Paham nggak? Paham atau tidak? Kurang. Lah Ustaz. Yang membatalkan puasa itu ada apakah benda yang masuk itu ataukah unsur-unsur yang rongga-rongga atau lubang-lubang itu. Jadi kalau antum ambil pendapat rongga-rongga atau lubang-lubang itu, maka segala bentuk sesuatu yang masuk dari lubang-lubang tersebut batal puasa antum. Paham? Apapun jenisnya. Contohnya apa? Asap rokok. Apa lagi? Hand cleaner. Giniin asma. Jadinya batal karena dia masuk dari rongga-rongga. Dari rongga hidung kan antum pakai hidung, iya enggak? Atau antum pakai tetes obat telinga yang tadi ditanyakan.
Itu kan salurannya sama, telinga dan hidung. Makanya ada THT, telinga hidung masuknya ke sini. Nah, kalau antum ambil pendapat yang mana rongga. Sebabnya segala sesuatu yang masuk ke dalam rongga atau celah atau lubang yang masuk ke dalam tubuh kita, jadi batalkan puasa. Nah, Tidak, Ustaz. kemudian kalau antum ambil pendapat bendanya, maka unsur-unsur yang dia tidak termasuk sebagai zat makanan atau dan minuman itu nggak batalin puasa jadinya. Contohnya apa yang bukan zat makanan dan minuman? Contohnya apa? Obat tetes telinga itu jenis makanan dan minuman nggak? Zatnya. Ayo, Ikhwan. Zatnya gini nggak? Enggak. Kemudian itu apa namanya vaksin. Vaksin itu zatnya makanan dan minuman nggak? Bukan. Tidak. Maka kalau yang dia tidak apa namanya bukan zat makanan dan minuman, walaupun dia masuk ke dalam rongga-rongga tersebut nggak batalkan puasa. Ustaz, bagaimana dengan orang yang diinfus? Batalkan puasa atau enggak? Nah, infus itu zatnya apa? Makanan dan minuman atau bukan? Makanan. Nah, itu pengganti cairan ya. Itu cairan pengganti zat makanan dan minuman antum. Batal puasanya. Berarti orang yang diinfus nggak gini batal puasanya, nggak boleh puasa. Nah, sekarang pertanyaannya, orang diinfus itu kapan? Kapan orang itu diinfus? Dalam keadaan apa? Sakit. Sakit. Kalau sakit boleh puasa nggak? Kalau nggak sakit nggak Ya boleh. Jadi kalau usah diperdebatkan. Jadi wallahu a'lam bishawab. Jadi memang nanti ada unsur-unsur yang membatalkan puasa kita. Baik. Ada lagi sebab? Tadi yang ditanyakan Syekh Doni apa, Don? Obat tetes kuping. Hah? Obat tetes kuping. Adon. Kedengeran suaranya, Iko? Suaranya nggak jelas, Suaranya nggak terdengar jelas. Baik, berkaitan tentang tetes telinga ini ya sebab, itu memang ulama ada khilaf di kalangan para ulama mengenai hal ini. Ada yang mengatakan tetes telinga tadi batalkan puasa. Ada yang mengatakan tidak. Yang mengatakan batal puasa itu tadi. Apakah yang dia ambil itu rongga atau lubang-lubang yang menjadikan zat itu masuk ke dalam tubuh kita, ataukah zat bendanya itu yang dia jadikan patokan pembatalnya? Kalau dia ambil yang menjadi patokan pembatal puasa itu adalah segala bentuk lubang yang menyalurkan zat itu ke dalam tubuh kita, maka jadi segala bentuk zat yang dimasukkan ke dalam rongga-rongga tersebut batal puasanya, termasuk obat tetes telinga. Kenapa? Karena telinga itu kan salurannya ke tenggorokan, sama kayak hidung. Pentu Ikhwah? Nah, kalau yang mengatakan zatnya, bendanya, tapi kan yang apa namanya obat tetes telinga itu bukan zat makanan dan minuman, maka apa? Maka dia tidak bisa dijadikan hukum makanan dan minuman sehingga tidak membatalkan puasa. Walaupun nanti ada yang masuk ke rongkongan tetap nggak batal puasa karena zatnya dia bukan makanan dan minuman. Itu ya sebab. Nah, ini pendapat yang kedua. Bisa difahami ya Eko sampai sini? Bisa. Bisa, Ustaz. Ada pertanyaan lagi? Berarti ini, Ustaz ya? Berarti untuk memakai lensa mata itu berarti nggak batal, Ustaz ya? Neteskan air gini ke mata. Obat mata. Obat mata atau ini lensa mata, Ustaz? Nah, nggak apa-apa, nggak masalah. Bisa syukur. Kalau kita lihat pembatal puasa ya sebab ya bisa seperti itu ya. Ustaz, maaf. Nah, tafadhol. Berarti suntik sama infus berarti tadi tidak batal ya, Ustaz? Nah, tergantung sekarang. Memang ada khilaf di kalangan para ulama ya, sebab.
suntik, infus. Kalau suntiknya itu suntik apa dulu? Kan nggak setiap orang itu apa namanya disuntik itu kan nggak lihat kondisi. Jadi orang sehat pun bisa disuntik, ya orang sakit pun bisa disuntik itu. Tapi kalau infus itu pasti yang sudah, ya itu pasti yang sakit yang diinfus. Iya kan? Nah sekarang pertanyaannya, zat atau cairan pada suntikan itu yang dimasukkan ke tubuh kita itu cairan apa? Zat apa? Itu dulu. Zat apa? Kalau misalkan zatnya mengandung vitamin makanan dan minuman, ya cairan, ya tapi apa namanya? Dia zatnya makanan dan minuman, tapi diolah menjadi zat cair tadi. Nah, itu membatalkan puasa. Tapi kalau misalkan itu bukan zat makanan dan minuman, itu sebagai vaksin. Vaksin itu kan bukan makanan dan minuman ya sobat. Maka tidak membatalkan puasa. Dan ini seperti apa yang disampaikan oleh MUI. Paham tuh Mekwa? Fahim Ustaz. Nah, Apalagi ya sobat? Rokok itu kalau kita lihat dalam kitab Bughyatul Mutarasyidin juga demikian. Di antara pembatal puasa itu apa? Sesuatu atau benda yang masuk ke dalam rongga lidah, contohnya asap rokok, ya. Sehingga apa? Tidak diperbolehkan melakukan hal-hal itu. Makanya kalau kita lihat mazhab Syafi'i, ini segala sesuatu ya sobat, yang masuk ke dalam rongga itu batalkan puasa jadinya. Contohnya seperti apa? Ventolin itu apa? Ya kayak gini asma itu ya. Itu juga batalkan puasa jadinya. Karena kalau kita lihat di dalam nasnya Syafi'i, segala sesuatu atau benda yang masuk ke dalam lubang-lubang tubuh kita, yang bisa memasukkannya ke dalam tubuh kita itu batalkan puasa. Contohnya lagi apa? Dalam permasalahan ini yang membatalkan menurut mazhab Syafi'i. Antum tahu enema nggak? Dalam ilmu medis, enema itu memasukkan selang atau memasukkan cairan dari kemaluan. Pernah dengar? pernah. Nah, makanya ya sahabat, makanya kalau kita lihat al-fiqh al-manhaji, ini adalah kitab pendapat mu'tamadnya Asy-Syafi'iyah, itu mengatakan di dalam kitab itu apa? Enema atau zat atau cairan yang dimasukkan dari kemaluan itu membatalkan puasa. Kenapa? Karena anus itu adalah saluran yang terbuka. Paham? Nah, makanya kemudian disebutkan juga oleh Dr. Muhammad Az-Zuhaili dalam kitabnya, ya, kitab Al-Mu'tamad juga demikian. Segala sesuatu yang dimasukkan dari kemaluan, laki-laki maupun perempuan, itu membatalkan puasa jadinya. Batalkan puasa. Kita lihat dari nas Syafi'i yang mengatakan hal ini. Tentu ya sebab. Afan Ustaz. Tafadhol. Afan, izin teman. Tadi yang merokok itu kan membatalkan. Kalau yang hanya menghirup asapnya tapi tidak merokok itu gimana? Tapi itu nggak secara langsung ya sebab. Makanya nanti di sini la yubtisu al-shaum al-muftir al-arba al-ula illa bi arba'ati syurut. Yang pertama ini nggak membatalkan puasa dengan 4 syarat. Tadi. Ya 1, 2, 3, 4. Syaratnya apa? Dia mengetahui, dia mempunyai ilmu untuk menafikan hal tersebut. Kemudian al-ikhtiyar, ya. Dia nggak punya gini sebab apa namanya ikhtiar, pilihan untuk dia tidak menyengaja melakukan hal itu. Kan itu tidak atas kehendak antum ya seperti itu. So, insya Allah yang seperti itu nggak membatalkan. Nah, kalau tetes telinga, kalau antum lihat mazhab Syafi'i batal ya, so. Tetes telinga ya. Tetes telinga karena al-wusul ainun ilal jawf. Itu pokoknya kalau dalam mazhab Syafi'i segala sesuatu yang masuk ke dalam lubang-lubang anggota tubuh kita itu batalin. Apapun zatnya. Paham? Terus, mungkin yang sering ditanyakan, kalau berenang gimana? Antum siang hari berenang nih. Gimana? Maka disebutkan di dalam kitab Nihayatul Muhtaj, kayaknya Syekh Ar-Ramli, dalam mazhab Syafi'i apa? Berenang itu berpotensi membatalkan apa? Membatalkan puasa kita. Jikalau seseorang itu tahu dari kebiasaannya bahwasanya berenang itu apa? Akan masuk ke dalam anggota tubuhnya apa? Air dalam kerongkongan. Dia tahu ya, sebab dia tahu kalau maksudnya dia sudah biasa berenang dan dia punya ilmu dan tahu kalau biasanya berenang itu
sering ada sesuatu yang masuk ke dalam kerongkongannya misalkan, dan dia tidak mungkin bisa menghindarinya. Maka dalam hal ini apa? Haram bagi dia untuk menyelam. Ini untuk orang yang sudah sering renang. Untuk orang yang sudah sering renang, kemudian dia tahu kalau yang namanya berenang itu pasti ada unsur-unsur yang menyebabkan puasa itu batal dengan masuknya air. Dia tahu itu. Maka dalam kondisi dia mengetahui ilmunya dan dia sudah sering ya, maka apa? Nggak boleh bagi dia apa? Untuk berenang pada siang hari bulan Ramadan. Ya. Antum ikhwah, dan ini maklum, antum juga pasti tahu ya, namanya berenang itu kan pasti ada kesedaknya, ada masuk airnya ya. Bisa difahami? Bisa insyaallah Ustaz. Bisa. Kemudian mungkin sisa-sisa makanan dalam gigi kita itu batalin puasa nggak? Antum makannya sahur ini, pas sahur kan antum boleh makan. Tapi ternyata ketika pagi siang harinya, oh ada sisa makanan nih. Wah rezeki nih saya makan, saya telan. Itu gimana ya Pak? Batal, Ustaz. Tidak, kalau tidak sengaja. Nah di sini, kalau misalkan memakannya dengan sengaja, disebutkan di dalam kitab fikih yang menurut para ulama Syafi'i batal puasanya itu. Tentu. Maka hendaknya bagi dia kalau mendapatkan sisa-sisa makanan dalam dirinya dan dia jauh dalam keadaan siam, maka keharusan bagi dia apa? Mengeluarkannya. Kalau jika dia menelannya ya secara sengaja, maka puasanya apa? Batal. Puasanya batal, dan ini menurut kesepakatan mazhab Syafi'i. Tentu. Kemudian mencicipi makanan, biasanya untuk ibu-ibu, biasanya menyiapkan makan apa namanya? Makan puasa. Batal nggak puasanya cicipi makanan, Ustaz? Kalau ditelan Nah, kalau hanya sekedar mencicipinya saja itu tidak membatalkan, tapi hukumnya makruh menurut mazhab Syafi'i. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syirbini di dalam kitab Mughni Al-Muhtaj. Tentu ikhwah. Ya, kenapa dimakruhkan? Ya karena itu berpotensi seseorang itu bisa menelannya. Ya, maka ini ditakutkan, makanya sehingga makruh hukumnya, walaupun nggak batalkan puasa tapi makruh. Paham? Apa lagi ya, Ikhwah? Ada pertanyaan? Apa Zat? Nah, izin bertanya. Kalau sikat gigi Zat, itu kan pakai odol Zat, itu kira-kira gimana Zat? Kadang sikat gigi takutnya pun, tertelan Zat. nah, sikat gigi pun ada khilaf di kalangan para ulama. Adapun yang mengatakan sikat gigi itu tidak membatalkan puasa, tapi alal aqal dia makruh hukumnya, itu menyamakannya dengan siwak. Dan siwak itu nggak dipermasalahkan, dipakai ketika puasa. Tapi kalau antum sampai menelannya, batal puasa antum. Allah alam bisawab. Allah alam bisawab. Maaf, Ustaz. Nah, Apakah makanya kalau di sini tunggu sebentar. Pasta gigi itu kalau antum sebut apa, lihat di dalam kitab-kitab ulama Syafi'i ya, beliau mengatakan tidak apa-apa yang namanya menggunakan pasta gigi itu loh. Selama dia bisa menjaga puasanya supaya pasta giginya itu apa? Tidak masuk ke dalam tenggorokannya. Ya, Allah a'lam bishawab. Nah, tafadhol. Yang mau tanya tadi, tafadhol ya Syekh. berarti kalau misalkan sikat gigi lewat dari jam 12 itu berarti ini ya Ustaz, maksudnya enggak membatalkan ya Ustaz? Selama antum bisa menjaga pasta gigi atau zat-zat yang antum gunakan itu tidak tertelan, karena dia sudah bercampur dengan air liur antum itu. Ya, pokoknya selama antum bisa menjaga itu untuk tidak tertelan, maka tidak masalah. Tidak masalah. Jazakallahu khair Ustaz. Baik. Tapi kalau antum telan ya batal ya. Ya, batal. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun nggak sengaja Ustaz, batal juga Ustaz.
Ya, faman ittara ghaira bagin wala 'adin fala itsma alaihi. Terpaksa nggak sengaja beda lagi ya, Sobat. Tapi makanya tadi anak katakan, asalnya kalau antum nggak bisa menjaga dan takut tertelan, yang penting nggak usah ya. Nanti pas buka, buka. Makanya mazhab Syafi'i itu mengatakan selama dia bisa menjaga, nggak masalah. Kemudian ini syarat sahnya puasa kita bisa lewati. Nah, tafadhol. Tafadhol ya, Syekh. Tafadhol. Saya mau tanya? Ana Ustaz. Nah, tafadhol. Tadi hukum infus jadi kayak mana Ustaz? Kalau misalnya orang sakitnya mau tetap puasa gitu tapi dia diinfus, apakah batal puasanya? Syukran. Baik. Kalau Ana yakin orang yang diinfus itu insya Allah nggak kuat dia puasa. Nah, tergantung. Nah, karena kalau Ana secara pribadi, ya, lebih ke pendapat yang membatalkan. Puasanya batal kalau dia tetap ingin memaksa dirinya untuk berpuasa. Kenapa? Karena infus itu pengganti zat makanan dan minuman. Ya. Dan dia apa? Membatalkan puasa. Tapi insya Allah orang yang diinfus itu pasti orang sakit. Dan pasti sakitnya di opnam. Kalau itu sudah di opnam pasti parah itu. Kalau orang sakit itu boleh nggak puasa. Boleh nggak puasa. Tentu? Fahimna, syukran. Ada Ustaz, lagi yang ingin ditanyakan? Nah, tafadhol. tadi meneteskan air ke telinga itu tidak membatalkan puasa karena zatnya bukan zat makanan sama minuman gitu, Iya, Ustaz. kalau antum ambil pendapat yang demikian. Kalau Kalau Imam antum Syafi'i bagaimana, Ustaz? Gimana? Kalau pendapat Imam Syafi'i bagaimana, Ustaz? Kalau pendapat Syafi'i membatalkan puasa, karena Syafi'i ini sudah tadi anak katakan, segala sesuatu benda yang masuk ke dalam lubang, batalin puasa. Tentu. Jadi yang jadi patokan itu al-jauf dia. Rongga, lubang, apapun yang masuk batal. Ya, walaupun nanti ada taksis pengkhususannya. Contohnya seperti tetes mata. Tetes mata itu kalau kita lihat zat unsur, ya sebenarnya ada pori-pori yang bisa menyalurkan obat tetes mata itu masuk ke dalam tenggorokan kita. Tapi karena rongga-rongga itu terlalu kecil sehingga ia dianggap pori-pori menurut mazhab Syafi'i, sehingga itu tidak sampai. Ya, maka dalam hal itu dibolehkan pakai obat tetes mata. Kalau tetes telinga, karena tetes telinga ini langsung ke tenggorokan ya sebab. Maka menurut pendapat yang ada di dalam mazhab Syafi'i itu apa? Membatalkan puasa, dan itu disebutkan di dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji di dalam pendapat mu'tamadnya Syafi'iyah. Batalin puasa dia. Tentu? Baik, syukran, Ustaz. Kalau ini Ustaz, kan tadi kita bertanya sesuatu yang masuk ya dalam lubang. Tapi kalau misalnya bekam gimana Ustaz? Puasa. Bekam itu juga ada khilaf di kalangan para ulama ya sahabat. Setidaknya kalau nggak salah ada 3 pendapat di sana. Ada yang mengatakan jawaz, boleh. Ada yang mengatakan makruh. Ada yang mengatakan haram dan dia membatalkan puasa. Kalau nggak salah Hanabilah yang mengatakan batal. Karena ada dalil yang mengatakan ya ancaman di sana orang yang membekam dan orang yang dibekam keduanya berdosa, bisa batal puasanya. Tapi alal aqal wala'anan dalam perkara ini ya sebab ya kalau misalkan antum dalam bekam atau hijamah ya, itu kalau antum misalkan punya prasangka kalau saya hijamah tetap kuat untuk melaksanakan puasa, maka nggak masalah. Tapi kalau antum seandainya dibekam buat antum lemas, maka hukumnya makruh. Karena yang namanya orang itu diambil darahnya pasti ada rasa lemasnya nanti, terlebih orang-orang yang darah rendah. Tentu ada kalau Syafi'i kalau nggak salah di tafsir itu hijamah itu nggak sampai batalkan dia. Alal aqal ikrah makruh kalau misalkan dia lemah ya, tambah lemah ya. Ketika dihijamah darahnya diambil, dikeluarkan, membuat dia lemah sehingga dia tidak bisa melakukan aktivitas ibadah dalam puasa, maka makruh. Tapi kok dia bisa menjaganya, meyakinkan dirinya untuk bisa melakukan aktivitas ketika dihijamah, nggak masalah. Wallahu a'lam bishawab.
Karena hijamah itu syai'un ma kharaj, laisa syai'un ma dakhal. Fahimtum ikhwah? Dan ini sama dalam permasalahan donor darah juga seperti itu. Dalam mazhab Syafi'i nggak membatalkan puasa. Ya, donor darah itu nggak batalkan puasa karena dikiaskan dengan al-hijamah inda Syafi'i nggak batalkan puasa. Ya, begitu pula dengan antum ngambil sampel darah ya untuk tes cek lab dan seterusnya. Ya itu tadi yang anak katakan, selama antum bisa menjaga diri antum untuk kuat melaksanakan syariat di Ramadan tak masalah. Ada pertanyaan lagi sebelum kita cukupkan? Ini kita nggak bisa sampai bab etika sampai bab zakah kayaknya nggak bisa ya, karena waktunya terbatas. Dari aku soal apa ya Pak? Ustaz apa Ustaz? Nah, tafadhali, barakallahu fiik. Untuk soal Ustaz, untuk apakah ada hal-hal yang bisa membatalkan puasa secara pahalanya, apa saja? Gimana? Hal-hal yang membatalkan puasa dari segi pahalanya. Jadi kalau dari kesahan puasanya dia sah diterima, tapi pahalanya tidak. Banyak ya, sebab unsur-unsur yang bisa merusak puasa kita itu walaupun tidak sampai membatalkannya. Contohnya apa? Berbohong. Berucap kotor, berbohong, melakukan segala macam bentuk maksiat, yang mana maksiat itu bukan zat atau unsur yang membatalkan puasa. Ya, itu bisa merusak apa? Bisa merusak apa? Pahala puasa kita. Contohnya apa? Setan lawan jenis misalnya. Berbohong, berucap kotor, ya, dan seterusnya. Dan seterusnya. Allah a'lam bishawab. Jazakum salah akhir sebab. Kalau nelan ludah itu membatalkan puasa nggak? Enggak. Nah, itu ada Enggak, kondisinya. Ustaz. Dalam mazhab Syafi'i ada kondisinya. Bisa batalkan, bisa nggak batalkan. Kapan nggak batalkan? Kalau misalkan ludahnya itu memang ada di dalam rongga atau di dalam mulut kita. Antum nelan ludah itu nggak batal puasanya. Antum? Pak Ustaz, izin nanya. Apakah ketika kita menghirup kayu gaharu atau semacam parfum juga menjadi batal puasa kita, Ustaz? Nah, di situ juga ada penjelasan ya, sebab berkaitan tentang kayu gaharu itu, ya, berkaitan tentang kayu gaharu itu. Kalau dalam pendapat anak, Allah alam, dia kecondongan anak ke dalam pendapat yang nggak batal. Ya, hukum memakai buhur parfum asap itu kan? Ya dia. Ya, tidak membatalkan puasa insya Allah. Ya, karena orang yang menghirupnya tidak disebut dengan makanan dan minuman ya sebab. Tidak disebutkan dengan makanan dan minuman. Walaupun sebagiannya itu apa? Mengatakan tetap makruh ya. Makruh jikalau tetap membuat buhur ya, membuat buhur di rumahnya dikatakan makruh. Wallahu a'lam bishawab. Afwan Ustaz. Nah, kalau misalnya bersihin telinga itu membatalkan atau tidak? Tidak ya? Bersihkan enggak, karena dia enggak memasukkan cairan. Kalau bersihkan ya. Dan itu sama juga yang tadi Mas bicara tentang buhur tadi, itu sama kayak orang pakai parfum. Orang pakai parfum untuk sholat kan pasti sebelahnya nyium, antum juga nyium aromanya, iya kan? Ya, itu kalau antum lihat dalam kitab Bughyatul Murtasyidin dalam mazhab Syafi'i enggak batalkan puasa itu sobat. Kayaknya pakai tidak apa-apa ya sob, tidak batalkan puasa. Dalam mazhab Syafi'i pun enggak batalkan puasa buhur. Beda dengan asap rokok, dia langsung ke dalam. Dikecualikan kalau asap rokok. Ada soal ya, Ikhwah?
Fil lahwi Ustaz. Hal-hal Gimana? yang mubah tapi dianggap main-main. Seperti mungkin kalau sekarang orang lihat YouTube atau TikTok yang bukan sesuatu yang bermanfaat itu mempengaruhi sampai ke pahalanya atau sekedar makruh saja. Mempengaruhi ya sebab itu sama saja menyanyiakan keberkahan Ramadan itu sendiri. Bisa. Kecuali antum lihatnya majelis ilmu nggak masalah. Insya Allah nggak masalah kalau majelis ilmu ya. Nggak masalah akhirah. Ya, bisa kalau nah, tafadhol. Apa Sat? Tadi yang donor darah tuh dikiaskan ke mana Sat? Apa? Yang donor darah itu dikiaskan ke mana Bekam Sat? ke hijamah sama kayak hijamah dia donor darah itu. Dan hijamah Hijamah ada namanya Sat. syaratnya. Apa? Hijamah namanya Sat. Hijamah itu gini bekam. Bekam. Kan hadisnya itu ya. Ya Rasulullah kalau nggak salah Rasulullah SAW melihat salah seorang sahabat Ibnu Mas'ud apa benar? Kami lupa ya. Di mana hadisnya Rasulullah tidak mengatakan itu batal. Tidak mengatakan itu batal. Tapi ada lagi hadis yang secara lafaznya beliau mengatakan batal. Ya. Ada juga. Tapi di sini ditarjih ya. Mengatakan kalau misalkan ancaman yang dikatakan Rasulullah SAW itu untuk kemakruhannya. Makruh. Kalau membuat dia badannya lemah. Tapi kalau misalkan dia tetap kuat ketika di hijamah, maka tidak apa-apa. Nah, kalau donor kan nggak ada dalilnya, makanya dikiaskan ke hijamah, dikiaskan ke bekam donor itu. Sama donor sama bekam itu sama-sama mengambil darah itu keluar. Nah, kan yang menjadi sesuatu yang membatalkan itu kan sesuatu yang masuk, bukan sesuatu yang keluar. Paham? Jadi ini disebutkan di dalam kitab Bughyatul Murtasyidin. Nanti antum bisa lihat permasalahannya. Baik. Kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan ya ikhwah. Insya Allah cukup ya fikih siamnya ya. Insya Allah dapat bekal lah ya. Insya Allah dapat bekal. Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Semoga yang singkat ini ya ikhwah, yang singkat ini bisa menambahkan wawasan dan harkat keilmuan antum, menjadi pegangan ilmu antum selama berlayarnya antum dan kita semua di bulan ketakwaan, yaitu bulan suci Ramadan. Baik, kurang lebihnya kami mohon maaf, ada salah kata atau kesalahan penyampaian kami mohon maaf ya. Itu ada yang bertanya apa? Apa itu? Ada yang bertanya apa tanyanya? Enggak, ya. Tadi masalah daha itu enggak ya. Tadi yang anak katakan itu sama kayak gini. Afal, satu lagi ya sob. Berkaitan tentang air ludah itu, ya tadi dia bisa membatalkan dan bisa nggak membatalkan indah Syafi'i. Yang nggak batalkan itu kalau misalkan memang itu ada di anggota tubuh kita, dia nggak keluar, itu nggak batalkan ya. Pendum. Kemudian yang membatalkan itu apa? Kalau misalkan dia menelan air ludah yang bercampur dengan apa? Dengan zat lain kayak makanan sudah nyampur. Ditelan, kemudian ditelan air ludah itu batal. Contohnya kayak tadi pasta gigi bercampur dengan air ludah, kita telan batal. Itu baik wah? Kemudian misalkan air liur itu atau dahak itu misalkan keluar sampai bibir kita keluar dari bibir kita, kemudian kita telan lagi ya sebab itu juga bisa membatalkan puasa. Tapi kalau memang di dalam enggak, tolong. Itu baik wah? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Jazakallah.